Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami ya Bapa untuk dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Supaya ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan perisai bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-37 dengan perikop Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan yang berbunyi demikian. Dan dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Elohim yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna dari mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belteshazzar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belteshazzar, kepada orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberitahukannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahwa bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belteshazzar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkau yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belteshazzar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia.
Berkatalah raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu, ya raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan dapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang punya kekuasaan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Semuanya ini terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja telah habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Tepai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap kepala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya yang berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesar menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku.
Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti, memahaminya. Apa yang kami dengar hari ini, bahwa sekalipun seorang raja yang telah menjadi besar dan kekuasaannya dikenal di seluruh bumi, tetapi Tuhan dapat merendahkan, bahkan menjadikan dia tidak apa-apa lagi, karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini. Engkau memilih, Engkau bisa juga menggoncangkan suatu kerajaan menurut kehendak-Mu, karena kecongkakan dan kesombongan seseorang, karena kekuasaan, sehingga segala sesuatu yang ada di bumi ini akan menjadi hancur, lenyap, bahkan binasa. Orang-orang congkak, orang-orang sombong, orang-orang yang penuh kekuasaan dan tidak punya hati dan kasih. Karena itu ya Tuhan, firman ini akan selalu menjadi kekuatan kami untuk kami jangan berlaku seperti orang-orang yang tidak mengenal yang maha tinggi, yang bertahta di atas segalanya, sang penguasa, raja di atas segala raja, Raja Surgawi yang penuh dengan kekuasaan, yang bertahta di dalam hidup dan jiwa kami. Kalau penguasa kami selamanya. Amin firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Ya Roh Kudus-Mu selalu menyucikan hati dan jiwa kami dengan firman-Mu. Amin.